Ini adalah tren remote working 2025. Aku rangkum dari beberapa sumber, nanti teman-teman yang pengen baca sendiri sumbernya, nanti aku bisa share linknya juga. Cukup menarik gitu. Jadi tren remote working di tahun ini tuh seperti apa sih gitu? Karena kabarnya seiring dengan perubahan ekonomi dan efisiensi gitu ya, sebenarnya peluang ataupun lowongan bekerja secara remote tuh makin banyak gitu. Cuman ironisnya, walaupun kita tuh paling bertumbuh terus lowongan pekerjaannya, semakin luas gitu ya kesempatan bekerjanya. Tapi kenapa kita satu sisi juga cukup sulit ya, cukup cukup struggling untuk mendapatkan klien, untuk menarik klien itu tadi. Nah, itu kenapa gitu. Jadi nanti kita juga akan bahas beberapa faktor penyebabnya gitu. Jadi kalau dari World Economic Forum itu 50% pekerja, entah itu remote atau on-site gitu ya, dituntut untuk upskill, untuk mengikuti perkembangan industri saat ini gitu. Terus kita juga punya nanti daftar 10 skills yang harus setidaknya kita pelajari atau kita kuasai gitu. Nah, di sini tadi ya dari World Economic Forum itu 50% dari karyawan ataupun orang-orang yang bekerja secara remote juga itu harus reskilling, ibaratnya kayak menyesuaikan skill mereka gitu. Jadi udah nggak bisa lagi bertahan dengan beberapa skill yang sama yang mungkin udah kita miliki saat ini, tapi juga orientasinya tuh udah harus yang kayak kita harus nambah skill, tapi nambahnya seperti apa skill yang perlu kita update kayak gitu ya. Di sini ada contekannya. Nah, ini kalau nanti teman-teman mau, aku bisa share slide-nya juga ya. Ada Kak Lulu dan Kak Fajri, nanti aku bisa share. Jadi di sini beberapa eh, soft skill maupun hard skill yang dibagi jadi beberapa kategori. Di sini kategorinya 4. Yang pertama tuh yang pasti high demand, pasti berhubungan dengan problem solving, terus self management, working with people, atau kita nyebutnya client management gitu ya, atau customer service semacam itu, customer support dan teknologi juga gitu, pengembangan teknologi. Jadi yang pertama kali paling high demand tuh di sini analytical thinking and innovation. Mungkin kalau teman-teman tahu lagi banyak lowongan data analis gitu ya dan hal-hal yang berhubungan dengan analisis. Nah, itu karena memang sekarang eranya big data dan orang perlu untuk resource ataupun ibaratnya perusahaan atau pebisnis tuh butuh orang-orang yang bisa menganalisis data mereka gitu. Jadi mereka udah tahu nih cara ngumpulin datanya, udah punya database, tapi gimana cara mengolahnya? Nah, itu perlu untuk ada service analytical thinking dan termasuk juga di dalamnya nanti pecahannya itu data analisis, kemudian ada macam-macam sampai ke eh, employment analysis juga ada gitu untuk human resource-nya. Terus yang kedua ada active learning dan learning strategies. Ini nanti kaitannya juga ke pengembangan bisnisnya si klien ataupun bisnis perusahaan itu gitu. Jadi nanti kayak product development gitu, termasuk juga nanti ke project management itu juga masuk dari sini pecahannya. Tapi payung besarnya ada di sini, learning strategies. Terus ada complex problem solving. Ini juga nanti ada turunan-turunannya. Nanti teman-teman bisa riset sendiri ya kalau misalkan penasaran kayak gimana sih complex problem solving gitu. Karena sekarang jujur banyak perusahaan termasuk klien aku juga yang mereka mencari orang-orang entah itu VA, remote worker atau karyawan yang punya skill problem solving. Jadi mereka udah dilepas gitu ya teman-teman. Kalau selama ini mungkin kita kalau ngantor atau bekerja kita masih nunggu instruksi klien kita gitu. Tapi ini nggak, udah banyak klien yang ngelepas gitu. Termasuk aku juga kemarin sempat beberapa bulan lalu itu dapat klien admin yang menyuruh aku ngerjain admin di Upwork itu juga dilepas gitu. Jadi ibaratnya sekarang mereka butuh orang yang bisa kompleks problem solving. Jadi kita bisa cari solusi sendiri tanpa harus melibatkan si kliennya. Terus yang tadi sama critical thinking, analisis juga mirip-mirip kayak yang sebelumnya. Kemudian creativity ini jelas. Jadi kalau teman-teman yang suka dengan bidang-bidang kreatif ini juga diuntungkan karena sekarang banyak juga permintaan service ataupun skill di bidang kreativitas gitu. Terus ada leadership, social influence. Jelas leadership itu kepake banget walaupun teman-teman ibaratnya bukan leader ya dalam suatu organisasi atau pekerjaan project dengan klien itu bukan leader, tapi tetap skill leadership itu penting gitu karena itu berkaitan dengan profesionalisme dan juga berkaitan dengan problem solving itu tadi gitu. Terus ada teknologi use, jelas sekarang eranya AI, teknologi desain, programming itu nggak ada matinya tuh terus kepake. Terus ada skill resiliency.
stress tolerance and flexibility gitu. Karena ini penting banget karena sekarang rata-rata pekerjaan remote juga butuh orang-orang yang bisa kuat untuk ditekan gitu ya, under pressure-nya, kemampuan under pressure-nya kuat gitu. Jadi di sini juga jadi salah satu faktor yang sangat-sangat dipertimbangkan di tahun ini. Kita harus punya resiliensi dan balik lagi tadi reasoning, ideation ini berkaitan dengan membuat ide-ide baru atau inovasi juga dan balik lagi ke problem solving gitu. Jadi sekarang kebutuhannya tuh teman-teman lebih ke skill yang lebih diverse gitu. Kalau teman-teman lihat sekarang banyak lowongan kerja remote itu berkaitan dengan AI atau dengan software development gitu. Jadi bidang-bidang itu yang paling nanti paling banyak permintaannya. Termasuk sekarang adalah skill automation dan segala hal yang berhubungan dengan AI kayak copywriting, tapi nanti juga kliennya request supaya kita bisa pakai AI dan sebagainya gitu. Terus kalau untuk top 3-nya tadi udah termasuk ya teman-teman analytical thinking, emotional intelligence ini juga penting karena berkaitan dengan resiliensi, berkaitan dengan adaptasi juga, dengan skill sosial ya, dan juga teknologi dan programming gitu. Jadi wajib kita untuk upskill hal-hal yang berkaitan dengan ini, kreativitas, problem solving, dan adaptabilitas, gimana cara kita bisa cepat adaptasi di lingkungan kerja remote. Karena aku sering dapat ibaratnya keluhan ataupun komplain mungkin ya dari teman-teman atau dari menti juga kayak Kak, tapi aku gaptek, nggak bisa pakai software ini gitu. Ah, tapi aku ibu rumah tangga yang udah 5 tahun nggak kerja misalnya gitu karena ngurus anak atau 10 tahun career gap kayak gitu nggak pernah kerja kantoran lagi gitu. Banyaknya kayak gitu. Tapi aku selalu bilang semua hal itu bisa dipelajari, nggak ada kata terlambat. Jadi waktu itu aku juga sempat di salah satu course, aku punya student umurnya itu 50-an tahun, mungkin hampir 60, dan dia baru ikut course dan kalau bisa dibilang gaptek, ya gaptek karena dia bahkan nggak bisa bikin akun Instagram. Jadi harus benar-benar diajarin step by step gimana cara bikin akun Instagram dari jarak jauh. Karena kan orangnya nggak ada di samping kita ya. Mungkin kalau kita ngajarin langsung itu akan lebih mudah. Tapi ini harus ngajarin secara remote. Nah itu cukup menantang. Tapi menurut aku yang sangat aku apresiasi adalah si ibu itu bahkan punya kemauan belajar yang luar biasa kuat dan semangat yang tinggi banget gitu. Jadi teman-teman yang masih muda-muda juga nggak boleh kalah gitu sama teman-teman yang udah lebih dewasa. Nah, untuk persiapannya sendiri, tadi aku sempat bilang beberapa potensinya ya, kayak skill apa aja, service apa aja gitu. Nah, di sini ada beberapa tantangan juga yang semakin besar. Ini juga udah mulai dirasakan sama komunitas solopreneur yang dimana aku bergabung, Tech One, dan juga beberapa teman-teman dari Women Remote Worker dan dari komunitas remote working lainnya gitu. Yang pertama, merasa terisolasi dan cepat burnout gitu. Kenapa terisolasi? Soalnya kan kita nggak ngantor ya teman-teman, kita nggak ketemu orang. Kadang kita di rumah terus. Di rumah mungkin ada yang kayak aku juga mungkin di rumah sendirian atau mungkin cuma sama keluarga inti yang juga jarang interaksi karena masing-masing sibuk kayak gitu. Jadi kita gampang banget merasa terisolasi dan akan sangat mudah riskan untuk burnout gitu. Jadi solusinya ya kita harus belajar caranya untuk manajemen stres, untuk menjaga kesehatan mental dan kita harus punya support system. Makanya di sini aku menginisiasi Aksa supaya bisa jadi semacam support system juga untuk teman-teman yang lagi belajar personal development maupun yang mau jadi remote worker kayak gitu. Terus yang kedua skill gap yang tadi aku bilang karena banyak banget lowongan sebenarnya di luar sana, tapi kita juga tetap struggling, tetap agak sulit untuk ibaratnya berjodoh dengan klien yang tepat. Nah, itu kenapa sih? Soalnya kita ada skill gap. Jadi ibaratnya perusahaan atau eh, pemilik bisnis ekspektasinya skillnya udah sampai sini, sementara kita masih sampai sini gitu. Nah, di sini tuh ada gap yang mesti kita isi. Nah, gimana cara ngisi gapnya jelas dengan belajar gitu. Jadi pelajari tidak hanya skill yang umum, tapi juga yang tadi aku bilang sebelumnya, turunan-turunan dari service ataupun skill yang tadi udah disebutkan ya, 10 skill yang bakal dibutuhin atau bakal jadi permintaan yang paling tinggi di tahun ini gitu. Jadi teman-teman fokus tidak hanya ke skill yang tren, tapi juga skill yang kira-kira bisa mendukung core value-nya teman-teman gitu. Kemudian ada self esteem juga, karena di sini banyak yang gampang ngedown, termasuk aku juga pengalaman udah ada, udah aktif personal branding, udah aktif apply segala macam, tapi kok masih belum dapat rezekinya ya, belum ketemu ya kliennya gitu. Jadi
kita juga di sini PR-nya harus perbanyak self discovery, terus terkoneksi dengan diri sendiri supaya kita bisa memisahkan atau menggabungkan mana aja sih skill yang perlu kita kembangin dan mana yang enggak. Mana kira-kira skill yang cocok sama kita dan mana yang enggak gitu. Jadi kita nggak perlu maksain harus mempelajari semuanya, tapi tetap kita pilih berdasarkan core value kita dan juga berdasarkan visi kita saat itu gitu. Kita mau ngapain sih ke depan? Kita tuh sebenarnya mau mengerjakan apa atau pengen menawarkan servis yang seperti apa gitu. Nah, ini ada contekan juga dari World Economic Forum. Jadi, rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk teman-teman mempelajari skill tertentu secara online gitu ya. Nah, kalau misalkan skill-skill yang berkaitan dengan sosial itu tadi, kayak ilmu sosial, terus ilmu-ilmu marketing, sales, content writing, copywriting gitu ya, atau sosial media, itu bisa dipelajari dalam 1 sampai 2 bulan rata-rata ya. Karena nggak terlalu sulit gitu, nggak terlalu banyak butuh latihan atau praktek. Tapi kalau skill yang berkaitan dengan product development, terus data, terus AI yang udah mulai lebih rumit, itu butuh waktu 2 sampai 3 bulan, jelas ya, karena banyak latihannya, terus banyak tahapan-tahapannya gitu. Nah, puncaknya tuh kalau kita benar-benar belajar skill yang baru banget dan teknis banget, kayak cloud computing di sini contohnya, dan skill-skill engineering, skill-skill teknik lah gitu. IT atau apapun itu pasti kita butuh mungkin bisa sampai 6 bulan gitu ya, setengah tahun sendiri, 4 sampai 5 bulan gitu. Ini adalah hasil survei juga. Jadi teman-teman nanti mungkin ngerasain sendiri. Mungkin dalam sebulan ngerasa udah ikut course, udah apa, tapi kok belum belum berasa ya skillnya. Nah, itu karena memang masih perlu proses untuk mempelajari atau untuk latihan skill-skill baru itu gitu. Nah, ini juga nggak kalah menarik. Eh, Kenapa aku tidak bisa menggeser ini? Finding your next career. Jadi ini biasanya problem yang banyak dihadapi oleh teman-teman Aksa maupun teman-teman di luar sana yang lagi switch career atau belum pernah kerja secara remote tapi pengen nyoba gitu. Jadi bingung gimana nih cara mengintegrasinya, gimana cara menemukan apa sih sebenarnya yang cocok atau apa yang tepat untuk kita gitu. Jadi kita tinggal ikutin aja diagram ini gitu. Kita petakan dulu skill apa sih yang teman-teman miliki, yang memang teman-teman tuh senang dengan skill itu atau ngerasa skill itu ada kelebihan teman-teman. Kayak mungkin di sini Kak Fajri kelebihan skillnya itu active listening misalnya gitu ya, soft skillnya. Terus analytical thinking, creativity gitu ya. Tapi hard skillnya mungkin terkait dengan profesi saat ini. Misalnya tentang sales, management, marketing gitu ya, let's say. Jadi kita tulis nih, kita bikin daftar project-project apa aja yang pernah kita selesaikan dengan sangat baik gitu. Dan di dalamnya tuh ada service atau ada skill apa aja sih yang memang kita performance-nya bagus di situ gitu. Terus dibagi lagi daftar yang kedua, apa sih yang kita nikmati, apa sih yang kita enjoy lakuin itu gitu. Jadi teman-teman juga bisa ngelis dari daftar task ataupun project yang teman-teman ngerasa walaupun ini mungkin performance-nya nggak begitu bagus, tapi ini yang enjoy. Teman-teman tuh enjoy banget ngelakuin itu dan itu kayak effortless buat teman-teman gitu. Nah, nanti integrasinya adalah transferable skillnya adalah yang kita gunakan di service ataupun di karir yang baru gitu ya, di profesi yang baru gitu. Nah, kayak gimana sih? Nah, ini contohnya, mungkin ini agak buram ya. Aku ngambil dari websitenya Profesor Wentz Wu, dia seorang life coach juga. Jadi di sini ada 3 model ya teman-teman. Ada I-shape, ada T-shape, dan ada M-shape gitu. Nah, I-shape tuh apa sih? Jadi I-shape itu dia punya satu skill dan dia ibaratnya expert di situ. Tapi cuma satu. Jadi ibaratnya sangat mendalami tapi cuma satu. Kalau dulu mungkin bisa dibilang hebat ya, expert. Tapi kalau sekarang jadinya poor. Kenapa? Karena ibaratnya cuma punya satu skill itu nggak cukup gitu. Kayak contohnya kita punya skill Microsoft CRM atau apa atau mobile analytic gitu yang super spesifik, super niche. Tapi kalau cuma satu itu tidak bisa mendukung karir atau pengembangan diri kita gitu. Nah, yang di tengah-tengahnya yang udah terbilang bagus adalah T-shape. Jadi mirip dengan huruf T gitu ya. Kita punya knowledge yang bisa dipraktekkan atau bisa diterapkan ke situasi-situasi, berbagai situasi gitu. Kayak teman-teman yang konten marketer gitu, pasti punya beberapa skill set, nggak cuma satu kan. Kayak harus kreatif, harus pinter ngeriset, dan sebagainya. Jadi teman-teman punya skill yang nanti banyak turunannya gitu.
yang bisa dipakai di beberapa kondisi ataupun situasi atau kayak social manager gitu yang punya beberapa skill sekaligus gitu. Jadi nggak cuman niche, nggak cuman satu yang nggak berkembang kemana-mana gitu. Tapi yang paling the best, yang paling terbaik adalah multi skill. Jadi orang-orang yang punya berbagai macam skill terus nanti bisa saling interchangeable, bisa saling dipraktekkan atau ditukar-tukar ke berbagai situasi atau bidang gitu ya. Kayak misalnya teman-teman yang jago product designer, tapi teman-teman juga bisa coding. Teman-teman yang menguasai big data, tapi juga bisa paham elektronik. Atau teman-teman yang seorang musisi atau misalnya apa ya, seorang penulis gitu ya. Tapi teman-teman juga eh, seneng atau bisa graphic design atau bisa jadi animator gitu. Jadi nanti teman-teman tuh bisa menjual atau ibaratnya apa ya, mengemas skillnya teman-teman itu jadi sesuatu yang memang dibutuhkan oleh masyarakat gitu. Jadi kita harus tahu nih jembatannya. Kalau ini kan tadi cuman oh ya udah kita punya lebih dari satu skill gitu ya. Tapi eh, kalau yang M ini kita bisa menjembatani. Kayak misalkan aku seneng menulis. Aku punya skill itu jurnalistik yang banyak turunannya, ada riset gitu-gitu. Tapi gimana sih supaya aku bisa ngejual tulisan aku gitu? Oh, aku harus belajar digital marketing supaya nanti aku bisa bikin produk digital yang nanti bisa menjual kemampuanku itu gitu. Jadi ibaratnya kumpulin skill-skill yang bisa mendukung bakat ataupun passionnya teman-teman gitu ya supaya nanti bisa lebih mudah untuk dijual dalam tanda kutip kayak gitu gitu lebih mudah untuk ditawarkan dan dikemas jadi sesuatu yang memang dibutuhkan oleh masyarakat kayak gitu aku nangkepnya kayak gitu cuma kalau teman-teman punya interpretasi lain boleh gitu tapi tadi tuh aku lihat di LinkedIn ada yang lebih lebih expert lagi dari ini jadi the best jadi dia tuh com shape jadi M-nya tuh ada dua gitu. Artinya dia udah punya banyak banget skill yang bukan generalis tapi ya teman-teman. Kalau generalis tuh kan punya banyak skill tapi permukaan doang gitu. Kalau yang ini tuh walaupun skillnya banyak tapi masing-masing tuh didalami gitu. Dan itu bisa ngedukung segala aktivitas ataupun pekerjaannya dia gitu. Jadi emang untuk bisa sampai ke sini kan pasti kita perlu proses ya. Jadi itu tantangannya tetap harus rajin-rajin upskill, rajin-rajin belajar gitu. Nah, yang ini sebenarnya tahapan-tahapan dari yang tadi, kalau kita mau upskill kayak gimana. Jadi yang pertama, kita identifikasi kendala saat ini. Jadi, kira-kira di teman-teman apa sih yang belum berhasil saat ini? Misalnya teman-teman yang remote working masih kesulitan untuk menarik klien misalnya gitu. Kenapa sih gitu? Apa mungkin personal brandingnya belum dimulai, atau mungkin portofolionya belum diupdate, dan sebagainya. Jadi, kita petakan sendiri apa sih kendalanya gitu. Atau mungkin kita masih suka procrastinate, kita menunda-nunda pekerjaan misalnya gitu. Atau hal-hal yang kayak kita masih suka overthinking dan sebagainya. Nah, itu kita perlu dipetakan dan dituliskan supaya nanti ketahuan masalah yang kita hadapi saat ini tuh apa dan gimana cara kita mencari solusinya gitu. Karena kalau kita cuma mikirin doang, biasanya habis itu kita lupa atau akhirnya kita nggak nyari solusinya. Tapi kalau nanti teman-teman di list permasalahannya apa, kendalanya apa saat ini, yang kira-kira belum berhasil apa, itu nanti kita jadi lebih mudah untuk mencari solusinya, mencari jalan keluarnya. Kemudian yang kedua, itu core value kita. Core value itu tadi sama sih kayak life value. Jadi nilai-nilai teman-teman yang mendorong dalam pengembangan diri. Ada itu tadi integritas, inovasi, ada gratitude, knowledge, macam-macam. Ada di Brené Brown yang tadi aku sebutin di workbook. Itu nanti teman-teman bisa akses juga di situ dan yang udah bergabung di grup Telegram Aksa itu juga aku masukin di materi personal development nanti bisa cari keywordnya life value Brené Brown. Terus yang ketiga, explore skill atau hal baru. Jadi teman-teman tulis apa aja hal-hal yang baru atau skill baru yang menarik perhatian gitu. Kalau di aku mungkin skill yang paling banget aku belajari itu digital marketing gitu ya, kayak SEO, copywriting, terus ads, terus soal bisnis, fondasi bisnis gitu ya, bisnis model, terus storytelling mungkin karena storytelling itu ada beberapa teknik luas banget sebenarnya dan aku pengen mempelajari kira-kira aku tuh cocok storytelling yang mana gitu. Jadi teman-teman di list juga hal-hal baru yang kira-kira pengen dipelajari atau skill baru yang tertarik untuk didalami ke depannya gitu. Terus baru langkah yang keempat, kita petakan lagi apa sih transferable skill kita gitu. Jadi skill yang nanti ke depannya akan memudahkan kita. Misalnya teman-teman pengen full time remote working, berarti kan harus didukung dengan skill
personal branding yang juga bagus gitu. Nah, personal branding kaitannya dengan apa sih? Dengan konten sosial media, konten strategi gitu ya, dengan konten marketing, dengan sosial media manajemen, dengan storytelling itu tadi, copywriting gitu. Jadi teman-teman pelajari skill-skill yang sekiranya itu tadi bisa diterapkan di mana-mana dan bisa mendukung kemajuan ataupun perkembangan teman-teman gitu. Dalam hal di sini, dalam tanda kutip ya, mengkomersialisasikan atau menjual skillnya teman-teman gitu. Karena ibaratnya gimana ya? Produk, kita punya produk nih. Produk itu bagus, tapi kalau misalnya nggak ada orang yang tahu atau nggak ada orang yang beli, itu kan berarti kita masih ada gap di mana kita harus upayakan gimana caranya supaya lebih banyak orang yang tahu. Kayak mungkin teman-teman yang suka kuliner, kayak aku juga, aku suka kuliner. Aku misalkan ketemu hidden gem sate yang paling enak yang pernah aku coba gitu ya, misalnya di dekat rumahku gitu di Tangsel. Aku pasti pengen untuk walaupun aku bukan food vlogger, bukan YouTuber, tapi aku tuh pengen lebih banyak orang tahu tentang sate ini gitu, biar bisa menikmati juga, biar bapak tukang satenya juga rezekinya insya Allah makin bertambah gitu kan. Kalau misalkan makin banyak orang yang tahu. Nah kayak gitu sama, tapi ini kita perlakukan ke diri kita sendiri. Gimana caranya supaya orang lain, audiens kita atau target klien kita tuh tahu kalau kita tuh ada di sini loh. Kita tuh beredar di dunia maya, kita tuh ada di sini sebagai seorang VA atau remote worker yang bisa ngasih mereka value dan kita juga bisa dapat banyak pelajaran dan pengalaman dari mereka gitu. Jadi ini tadi contohnya beberapa sebenarnya masuk sih. Dia saling beririsan dengan skill yang tadi high demand. Kayak di adaptability kita harus resilient, fleksibel, terus terbuka. Terus di problem solving itu ada inovasi, riset juga, decision making, dan analytical thinking. Terus yang gak kalah penting itu skill komunikasi. Mungkin kita kesannya komunikasi itu adalah kemampuan kita ngobrol sama orang gitu ya. Tapi ternyata enggak teman-teman. Di dalam komunikasi itu lebih banyak turunan-turunan yang menurut aku penting untuk dipelajari kayak public speaking gitu nanti juga dibagi-bagi public speaking yang profesional kayak gimana terus nanti public speaking yang informal seperti apa gitu public speaking untuk event offline dan online itu juga berbeda gitu jadi itu adalah ilmu-ilmu yang teman-teman mesti dalami kalau memang sekiranya itu mendukung teman-teman untuk menawarkan service atau skillnya teman-teman termasuk di sini juga writing ini penting banget menurut aku karena zaman sekarang kita harus bisa nulis, entah itu nulis untuk kebutuhan konten ataupun untuk kebutuhan profesional lainnya. Terus yang gak kalah penting adalah active listening. Karena di sini aku ngerasa permasalahan utama kita dalam menghandle klien gitu ya, dalam klien manajemen adalah active listening. Karena kadang aku ngerasa klien tidak bisa mendengarkan dengan baik dan sebaliknya aku pun belum tentu bisa active listening ke mereka gitu. Nah ini skill yang harus senantiasa kita asah supaya nggak ada miskomunikasi, mengurangi miskomunikasi terus juga jadi kita bisa deliver pekerjaannya juga dengan lebih baik gitu. Dan aku yakin banyak keuntungan atau benefit dari si active listening itu. Salah satunya kalau di aku jadi bisa ngebantu orang untuk ibaratnya balancing antara work life-nya dan juga bisa jadi listener juga untuk komunitas kesehatan mental gitu dan di kitanya sendiri juga jadinya kita lebih aware, lebih mindful. Jadinya kita nggak terlalu kusut pikirannya, nggak terlalu gampang overwhelm karena kita udah bisa mengurainya gitu. Termasuk tadi yang mungkin belum ditulis di sini, emotional intelligence, kecerdasan emosional itu juga penting banget. Jadi fokus primernya tetap di skill dan experience ya teman-teman. Jadi tingkatkan skill, kemampuan, mencoba hal baru, dapat pengalaman baru. Kalau bisa juga, aku juga sekarang lagi proses untuk internship. Jadi aku lagi cari-cari internship juga klien-klien remote gitu. Nggak apa-apa, kita bukan fresh graduate, mungkin kita udah punya pengalaman lebih dari 5 tahun kerja gitu ya. Tapi kita tetap pengen belajar hal baru kan. Belajar hal baru otomatis kita mulai dari nol. Jadi kita harus kosongin gelas dulu dan kita coba untuk ikut program-program yang lebih mudah menerima orang baru kayak internship atau program-program lainnya gitu. Terus fokus yang kedua, yang sekunder, jelas online presence ya teman-teman karena balik lagi calon klien tuh percaya sama kita lewat sosial media gitu, lewat eh, apa yang kita tampilkan gitu. Jadi dalam tanda kutip pencitraan, tapi sebenarnya bukan pencitraan. Kita adalah membangun kartu nama gitu ya, membangun reputasi yang baik gitu. Nah, itu caranya dengan meningkatkan visibilitas gitu. Bisa dengan online presence. Online presence itu lebih 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 umum ya, teman-teman. Jadi kalau personal branding kan udah lebih kompleks tuh, udah lebih
menggambarkan karakter ataupun personality teman-teman. Tapi kalau online presence masih yang kayak oh ya udah yang penting aktif dulu deh Instagram sama LinkedIn-nya walaupun mungkin kontennya belum distrategiin dan sebagainya gitu. Jadi pilihlah jalan yang memang jadi apa ya? Jadi panggilannya teman-teman dan kira-kira bisa mendukung tujuan teman-teman ke depannya juga gitu. Nah, terima kasih. Kita bisa diskusi karena takdir bukanlah masalah kesempatan, tapi masalah pilihan. Jadi teman-teman perlu memilih apa yang terbaik dan dijalani sepenuh hati gitu. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Lebih ke terkaget-kaget sih Kak waktu lihat isi materinya. Wah, ini kayak dikupas tuntas gitu. Materi yang mana nih, Kak Lulu? Yang kemarin aku kasih? Enggak, Hmm. enggak yang ini Kakak lagi jelasin. Aku tuh kayak, ya ampun, seniat ini. Aku lagi mikir, nih Kak Dewi ngerisetnya tuh gimana ya gitu kan. Aku jadi pengen tahu cara-cara orang ngeriset tuh gimana sih gitu kan. Hmm. Jadi data yang satu kayak gini ini kan dari berbagai sumber gitu kan. Dengan ya ini skill khusus juga buat aku ngelihatnya kayak ngumpulin source-source terus dijadiin satu gitu kan. Betul, betul, Kak Lulu. Itu apa ya? Mungkin ini satu skill yang aku pelajari dari kerjaanku gitu ya. Karena aku awal begitu lulus kuliah langsung jadi jurnalis gitu. Nah, kalau jadi jurnalis itu kan kita punya pressure kayak editor tuh ngasih tugas. Misalnya baru malam nih ngasih tugas. Besok misalnya liputan di Kementerian Pendidikan gitu ya misalnya. Terus topiknya ini gitu, narasumbernya ini. Karena baru dikasih tahu, otomatis kita belum sempet pelajarin dong, belum sempet tahu apa-apa tentang itu gitu kan. Jadi kayak harus mendadak gitu kan, harus bener-bener, wah dalam 1-2 jam kadang tuh baru dikabarin nama narsum dan topiknya tuh 2 jam sebelum eh, seminar misalnya gitu, atau 2 jam sebelum jadwal wawancaranya. Nah itu, bentar, kucingku pengen tampil. Duduk dulu ya, duduk. Itu caranya adalah dengan scanning. Jadi biasanya aku buka beberapa tab sekaligus, terus langsung ketik keywordnya. Misalnya kalau lu mau cari apa nih? Mau cari tadi tuh, tren remote working 2025. Ya udah, langsung aja di tab-tab itu. Terus buka setiap website yang muncul, yang keywordnya relevan. Terus nanti di scanning. Jadi kita nggak perlu baca menyeluruh satu perkata-perkata gitu ya. Tapi cukup kita scanning aja sekali. Kalau misalkan nanti ada paragraf atau ada bagian yang kira-kira menarik atau mencuri perhatian kita, nah itu baru kita dalemin bacanya gitu. Terus biasanya aku nanti langsung bikin summary-nya di notes atau di catatanku gitu. Jadi ibaratnya berusaha untuk mengambil informasi sebanyak-banyaknya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya kayak gitu. Tapi itu memang ini sih cukup challenging dan awal-awal aku juga sempet yang kayak aduh gimana nih banyak banget informasi yang harus dikumpulin gitu kan. Tapi lama-lama terbiasa kok. Nah, itu mungkin skill yang cukup kepake juga kalau nanti misalkan harus cari bahan, misalkan cari bahan untuk bikin konten atau misalkan ada klien yang request harus ngeriset beberapa topik tapi waktunya cuman 2 hari misalnya gitu. Nah, itu kepake banget sih gitu. Mungkin Kak Fadri kalau mau sharing silakan gimana caranya meriset atau mencari informasi tertentu. Nah, itu juga sama kayak Kak siapa tadi, Kak Lutfi ya. Kak Lulu atau Kak Lutfi itu aku juga emes ya sama Kak Dewi. Karena jujur ngerangkum itu kan hal yang susah ya. Apalagi kalau dari banyak sumber, terus apa dalam waktu yang singkat gitu kan. Takutnya yang kita ini tuh justru poin yang pentingnya ketinggalan gitu kan. Nah, itu juga aku masih belajar sih Kak gitu kalau kalau untuk apa summary gitu ya. Kalau nggak riset sendiri sih itu lebih ke karena kan aku lebih ke ini ya Kak bukan yang kayak tulisan-tulisan gini ya research aku ya yang pengalamanku pekerjaan itu jadi lebih ke kayak apa comparing harga gitu yang kayak tempat-tempat karena kan berkait dengan event ya waktu itu berkait dengan event jadi kan bukan yang research yang data seperti ini gitu. Jadi aku
juga belum ada pengalaman sih, maksudnya masih belajar juga untuk bisa kayak Kak Dewi kayak gini, misalnya bikin apa tulisan yang harus summary banyak gitu ya. Hmm. Jika aku juga pengen nanya tuh caranya tadi, tapi udah dijawab. Makasih Kak Keren. Fajri. Ya, sama itu juga cukup. Aku juga malah lebih ribet tuh. Kayak aku kemarin sempat dapat tugas kayak gitu juga, ngeriset produk, ngeriset harga gitu, ngebanding-bandingin harga. Itu aku juga karena itu hal baru juga buatku, jadi cukup pusing gitu. Jadi aku juga mesti belajar dari Kak Fajri gitu. Semoga menjawab. Kalau masih ada pertanyaan silakan. Jadi Itu mas kembali. screeningnya berarti kita harus beneran baca gitu ya kak? Mm-mm, beneran baca, cuman kayak sekilas apa ya, baca cepet. Mungkin dulu pas SD kita sempet diajarin di kelas bahasa Indonesia, aku lupa sih waktu itu, tapi aku inget waktu SD sempat diajarin di mata pelajaran bahasa Indonesia tuh kayak triknya membaca cepat gitu loh. Jadi kita langsung cari gagasan pokoknya apa dari tiap paragraf, terus kayak nanti bikin kesimpulannya gitu-gitu. Jadi aku praktekin dari situ, cuman memang karena mungkin di laptop ya, bukan di buku gitu. Kalau di buku pasti lebih sulit karena kita harus manual. Tapi kalau di laptop, oh ya udah, nanti kalau ada poin yang sekiranya gimana, aku bisa copy paste. Terus nanti dari situ dicari lagi. Misalkan aku udah ketemu tadi tuh data transferable skill misalnya gitu. Tapi aku masih nggak paham apa sih ini transferable skill. Ya udah langsung cari contohnya apa kayak gitu. Oh ini gitu, kasih waktu diri sendiri aja kayak maksimal 10 menit untuk kita dapat informasi apa soal topik itu, terus move on ke topik lainnya atau keturunannya gitu. Jadi kita nggak ngabisin banyak waktu, karena biasanya kan kita kayak lama-lama keasikan scrolling atau keasikan baca, akhirnya kita nggak tahu-tahu udah 1 jam gitu kan kadang-kadang. Kalau di aku soalnya kadang kayak gitu keasikan riset, wah tahu-tahu udah 1 jam, tahu-tahu udah setengah jam. Nah, jadi aku pasang timer misalnya 10 menit kayak tadi, karena aku mepet kan hari ini dikejar deadline revisi dokumen sama klien sampai sore, sementara slide belum jadi. Slide ini tuh literally baru aku bikin maghrib tadi. Jadi kayak aku, dari informasi yang udah aku kumpulin, dari link-link yang udah aku baca-baca dari kemarin, aku ibaratnya polish lagi, itu lagi disempurnakan lagi, ditambah-tambah lagi, terus ditambah dari bacaan lainnya, terus baru diketik ulang kayak gitu. Habis maghrib aja bisa sebagus ini ya kak. Apalagi kalau diniatin. Iya Kak Lulu, soalnya aku orangnya perfeksionis banget kan. Sebenarnya itu udah aku rencanain. Kan aku baru polling kemarin kan, hari apa tuh aku polling ya, Rabu kalau nggak salah. Terus teman-teman jawab sebagian besar pengen hadir gitu kan di ngobrol santai. Biasanya sih yang hadir kayak 5 orang gitu sih, 5 orang, 6 orang. Waktu itu pernah awal-awal ada 8 orang gitu, 7 orang. Sekarang oh cuman berdua, kita bertiga gitu. Tapi ya udah, jadi aku juga mendadak tuh. Terus tiba-tiba ada deadline yang nggak bisa aku tunda. Akhirnya kan terpaksa kegeser tuh prioritas karena bukan prioritas pertama gitu kan. Ah ya udah deh, coba. Tapi ya masih jauh dari sempurna gitu. Nah, ini kalau mau bahannya mungkin aku bisa copy paste di chat ya. Berarti butuh skill membaca cepat juga ya kak. Betul, betul. Itu penting banget sih. Skill membaca cepat, menganalisa. Penting banget itu ya, bakal kepake banget sih kalau lu gitu. Aku coba share. Wait. Kak Aku... boleh ke slide yang 10 skill tadi nggak? Oh, boleh, boleh. Ntar. Ini Coba. karena bertiga jadi kayak eksklusif mentoring ya. Iya, kayak ini private ya. Private mentoring. Bentar. Mana ya tadi kok hilang? Oh, ini. Oke. Wait, aku share screen. Oke. Ini juga saling tumpang tindih sih sebenarnya, saling overlap. Kayak analytical sama critical tuh sebenarnya beda-beda tipis gitu. Apa tuh? Jadi ini kan kalau misalnya sekilas lihat ini kan kayak bagian dari soft skill gitu nggak sih Kak? Maksudnya kayak analytical thinking ini termasuk di mana gitu. Berarti kita tuh harus cari tahu gitu ya analytical thinking ini di dalam bidang apa atau gimana? Betul. Jadi kalau yang aku tangkep, kalau dari pembahasannya si World Economic Forum ini,
mereka ngebaginya nggak langsung ke hard skill. Karena kalau hard skill ibaratnya variasinya banyak banget gitu ya. Jadi mereka bagi dalam payung-payung soft skill ini gitu. Nanti dari soft skill ini kita breakdown sendiri tuh kebutuhannya apa. Misalkan yang termasuk hard skill dalam analytical thinking apa sih gitu. Terus hard skill dalam complex problem solving tuh apa. Kayak gitu yang bisa diterapin terutama ke niche industri atau ke service yang mau kita tawarkan kayak gitu. Jadi lebih kayak gitu sih. Mereka ngasih kayak semacam payung besarnya nih. Tapi nanti turunannya untuk yang lebih spesifiknya hard skill apa aja tuh kita harus tetap ngeriset sendiri kayak gitu aku nangkepnya. Hmm, iya kalau biasa kan langsung ditembak tuh ini apa eh, posisi job ini gitu kan, sehingga role-nya. Pas baca ini tuh kayak analytical analytical thinking ini banyak ini posisi-posisi analytical thinking gitu kan. Hmm. Apalagi active learning dalam hal apa gitu. Hmm. Itu memang karena kan dia sebenarnya World Economic Forum ini bikin artikelnya nggak cuma untuk remote worker, tapi untuk karyawan secara umum gitu ya. Jadi nanti orang-orang kantorannya juga uh, bisa dapet, terus yang freelance kayak kita juga bisa dapet kayak gitu. Jadi apa namanya? Aku ngambil dari sini, terus nanti, nah aku belum sempat riset lagi nih turunan-turunan ini tuh sebenarnya apa aja sih gitu. Karena dari berbagai sumber yang aku baca, kalau dari service freelance atau virtual assistant sendiri itu masih standar ya. Standar dalam artian masih seputar sosial media, masih seputar project management, masih seputar sales, marketing, dan admin yang paling banyak dibutuhin gitu. Tapi sekarang pergeserannya adalah kalau kata teman-temanku juga yang di komunitas VA itu udah banyak yang request soal service-service yang berkaitan dengan AI gitu. Kayak ada data annotation, terus ada cyberbacker, terus ada satu lagi aku lupa. eh Copywriting atau proofreading tapi untuk AI. Jadi kita tuh copywritingnya bukan untuk klien atau bukan untuk brand, tapi kita ngelatih si program AI-nya itu gitu. Jadi sekarang aku ngelihat banyak perusahaan atau entrepreneur gitu ya, mereka bikin AI sendiri gitu. Kayak teman-teman mungkin tahu Matthew Hassi, dia relationship coach, itu dia kan bikin AI sendiri. Namanya Ask Matthew atau apa ya, Matthew AI. Itu jadi nanti kalau kita misalkan nanya pertanyaan seputar relationship skenario misalnya kayak aku deh contoh, aku sempat deket sama cowok, kenal sama cowok waktu ada kerjaan project di India gitu. Cowok ini orang UK gitu. Terus kok tiba-tiba dia ngeghosting kenapa ya gitu? Padahal tadinya akrab banget dan bisa chatting tiap hari kayak gitu. Terus kita ketik tuh di AI itu, terus nanti langsung keluar jawabannya. Jadi si AI ini udah dilatih. Kalau misalkan ada jawaban apa, nanti penjelasan yang keluar bisa dalam bentuk audio, suaranya si Matthew asli, sama dalam bentuk cerita atau paragraf yang narasinya tuh storytelling banget. Jadi bukan kayak kaku kayak si ChatGPT. Kan ChatGPT kalau teman-teman sering pakai juga, kalau kita rutin pakai, aku rutin pakai tiap hari, kadang-kadang buat curhat gitu. Itu lama-lama dia bisa mengenali bahasa kita, terus akhirnya menyesuaikan dengan bahasa kita juga gitu. Nah itu, jadi mereka kadang-kadang si klien atau perusahaan ini, aku lihat sekarang udah banyak butuh virtual assistant atau remote worker yang khusus untuk nge-training si AI ini gitu. Untuk service yang langsung ketahuan ya, service yang kira-kira sekarang tuh lagi cukup high demand. Nah, itu segala sesuatu yang berhubungan dengan AI dan data sih gitu. Tapi utamanya sih kalau di World Economic Forum ya ini tadi soft skill, terus nanti coba kita turunin lagi ke hard skillnya, terus untuk risetnya juga kita perlu ngeriset dari platform-platform remote work job juga kayak mungkin dari Upwork, dari freelancer, dari Fiverr, dari macam-macam yang aku kemarin sempat share 10 itu di grup 10 platform kalau nggak salah itu kayak gimana permintaan mereka gitu. Tapi rata-rata sih kalau untuk servisnya masih belum belum yang terlalu drastis gimana banget sih gitu. Itu semoga menjawab kalau lu Iya, Kak. coba aku share bahannya mungkin ya. Stop share dulu. Mau share slide-nya sama share bahannya. Mungkin aku pakai public view link dulu kali ya.
Ini PPT-nya, terus yang tadi workbook. Hmm, workbooknya ini, oke, aku coba share di chat. Terus bahan-bahan yang aku baca. Hmm. Nah, ini kalau Kak Fajri sama Kak Lulu mau nyontek dari sini. Kan mau nanya boleh nggak sih? Em, di bagian finding your next career ini, Mm-mm. dan ini kan ini nih aku jadi keinget Ikigai. Oke, benar-benar. Jadi jadi keinget Ikigai. Di Ikigai itu kan ada yang apa namanya? Yang aduh aku lupa lagi. Ntar aku buka. Iya. Kalau misalnya ada skill yang kita suka, tapi kita nggak tahu misalnya di luar sana itu but skill itu tuh dibutuhkan atau enggak gitu. Berarti kita harus nyari skill yang memang eh, lagi high demand gitu ya Kak. Kayak Eh, ya, realistically speaking, iya benar. Kita harus tetap cari. Karena ibaratnya gini, kita nggak bisa ngejual produk yang tidak dibutuhkan oleh pasar gitu ya kasarnya. Tapi kalau menurut aku, tetap ada skill-skill yang kita tetap nyisain space, nyisain ruang untuk skill ataupun hal-hal yang memang kita sukai kayak sebagai hobi atau sebagai passion. Karena kita nggak pernah tahu nanti kapan skill itu tuh bakal dibutuhin gitu. Jadi tetap ada yang memang kita fokus untuk nanti kita jualin dalam tanda kutip sama ada yang memang untuk kepuasan pribadi gitu. Itu menurut aku tetap tetap harus di-maintain walaupun let's say cuma satu gitu. Tapi kita emang suka banget mempelajari itu kayak mungkin skill merajut beberapa tahun lalu kan merajut itu sesuatu yang diasosiasikan dengan orang tua gitu kan, membosankan kayak nenek-nenek banget sih ngerajut gitu. Tapi semenjak 5 tahun terakhir aku lihat sekarang udah makin berkembang, anak muda bahkan ada workshop-workshop merajut, bahkan ada online-nya juga, nggak cuma offline. Terus ada toko-toko yang khusus ngejual kayak benang-benang dan perlengkapan perintilan ngerajut yang lucu-lucu. Nah, mungkin waktu kita lagi hobi ngerajut itu belum jadi prospek bisnis gitu, tapi seiring berkembangnya waktu akhirnya jadi sesuatu yang menarik dan karena niche, jadi kita juga udah bisa lebih mudah untuk dapat pasarnya gitu karena orang udah rata-rata antara yang baru mau belajar sama yang memang udah punya pengalaman ngerajut gitu. Jadi yang tadinya hal yang kita pikir nggak mungkin atau kita pikir aneh gitu ya, kayaknya nggak ada orang yang butuh deh ini. Atau kayaknya nggak bisa kita jual deh ini skill atau kemampuan kita. Tapi kita nggak pernah tahu ke depannya kayak gimana gitu. Kayak, oh aku ambil satu contoh, ada satu konten creator yang aku ikutin di Instagram. Itu dia cat behaviorist. Jadi dia tuh orang yang mempelajari perilaku kucing. Jadi dia nanti ngasih workshop, dia tuh pasarnya ke orang-orang yang baru pertama kali adopsi atau memelihara kucing gitu ya. Karena masalahnya adalah banyak kucing yang galak, terus ada yang stres, gampang sakit dan sebagainya. Itu kenapa? Karena ternyata kurang stimulasi untuk diajak main dan sebagainya. Nah, dia sebagai seorang cat behaviorist, brandingnya adalah dia belajar secara profesional ilmu itu, dia punya sertifikatnya. Terus dia ngajarin ilmu itu coaching coaching untuk para cat parents gitu ya. Supaya nanti kayak dari A sampai Z diajarin misalkan kalau kucingnya eh, galak sama dia itu gimana sampai akhirnya bisa jinak dan sebagainya gitu. Mungkin profesi itu di beberapa tahun lalu kita nggak pernah nyangka
bakalan ada gitu kan. Tapi ternyata sekarang kontennya rame, terus apalagi kan udah banyak juga ya, makin banyak orang yang piara kucing gitu ya. Jadi dan bagi banyak orang yang aware dengan perilaku kucing yang perlu mereka pelajari gitu sebagai seorang babu gitu ya, atau sebagai seorang owner, cat owner gitu. Jadi itu anything is possible sih kalau menurut aku kalau lu. Jadi eh, kalau kita punya skill atau kemampuan atau hobi yang kira-kira belum tentu laku atau belum tentu dibutuhkan, tapi kita nggak pernah tahu ke depannya gimana. Jadi tetap tetap di keep dan tetap ada ruang untuk mengekspresikan itu sih nggak masalah gitu. Nah, lalu kalau Kak Dewi sendiri, gimana cara kakak kayak nge nge-research market kakak gitu? Kakak pernah gak sih kepikiran kayak buat nge-research market? Kan apa namanya? Dulu tuh kepikirannya gara-gara gini. Kan kalau di course VA itu kan dia bilang, iya target kita tuh entrepreneur, business owner. Dia langsung nembak gitu kan. Maksudnya kita nggak diajarin cara nge-researchnya orang itu. Bener nggak sih ini si entrepreneur, business owner itu butuh VA gitu kan? Dan apa namanya bener nggak sih mereka tuh sering overwhelm gitu kan Kak, butuh admin task gitu kan. Eh, Soalnya kayak eh, itu tuh kayak yang jadi hal yang bikin aku confused tuh ketika menentukan arah ke niche juga dan service yang mau ditawarin kan kayak emang apalagi kita tuh waktu itu posisinya misalnya sebagai seorang karyawan kan, maksudnya belum pernah jadi business owner kan kita belum tahu POV dia gitu kan Kak, belum tahu behavior dia, gimana kesibukan dia. Jadi tuh kayak gimana cara Kak Dewi buat menginikannya? Oke, gimana cara ngeriset kira-kira target atau calon klien yang tepat itu seperti apa gitu kali ya Hmm, maksudnya. cocok Hmm. nggak sih dengan ini yang kita tawarin? Malah tahu itu cuman kayak hasil GPT aja bilang di overwhelm. Nyatanya dia tuh nggak overwhelm misalnya kayak gitu kan Kak. Hmm. Oke, oke, oke. Menarik, menarik. Terima kasih pertanyaannya Kak Lulu. Nah, ini aku juga sempat di course VA itu aku sempat tanya sama mentornya gitu ya. Sempat tanya kayak karena kan aku sebenarnya banyak dapat job remote itu justru dari dunia akademik. Karena dari 10 tahunan lalu tuh ya ada dunia akademik gitu kerjaan remote-nya. Tapi pas aku tanya mentorku, ketika aku tanya ini kalau aku niche-nya di akademik gimana gitu, kira-kira masuk apa enggak, ada pasarnya, ada kliennya atau enggak gitu. Dan mungkin karena pengalaman dia enggak di situ, jadi di waktu itu langsung dibilang kayak, oh enggak ada, kayaknya enggak ada yang butuh VA deh di dunia akademik atau pendidikan kayak gitu. Jadi terus, oh ya udah gitu. Tapi aku penasaran, akhirnya I do my research gitu kan. Karena klien aku tuh kebanyakan dari zaman kuliah itu orang-orang yang memang butuh servis kayak itu tadi riset, terus butuh servis untuk pendampingan penelitian kayak nanti dipandu untuk tahapan-tahapan skripsi, terus dibantu untuk mencari data kayak gitu, ngambil data segala macam secara remote, jadi sama sekali nggak ketemu sama kliennya dan itu bisa dilakukan secara virtual gitu. I do my research dan ternyata ya ada gitu. Cuman memang lowongannya tidak terbuka, eh, masih masih unfortunately-nya kayak gitu ya. Jadi lowongannya tuh nggak terbuka. Jadi masih kayak apa sih ibaratnya word of mouth ya, masih dari mulut ke mulut aja atau kayak dari referral, dari referensi teman-teman atau orang terdekat kayak. Tapi itu ada gitu. Jadi memang untuk ngerisetnya tuh kita harus ngelihat dulu awalnya itu dari kalau menurut aku dari industri atau dari niche-nya dulu gitu. Kayak misalkan aku ngarahin menti aku namanya ada Calvin, dia tuh memang suka dunia wellness gitu. Karena itu memang jadi salah satu ibaratnya panggilannya dia, passionnya dia gitu. Akhirnya ya udah dia fokus bikin mock up project dan sebagainya tuh konten-konten ataupun calon klien yang dia petakan, yang dia utamakan itu dia list adalah yang bergerak di bidang wellness, entah itu mungkin wellness coach atau perusahaan-perusahaan yang bergerak produknya ataupun jasanya di bidang wellness kayak gitu. Nah itu sebenarnya untuk memudahkan aja sih, karena kalau kita terlalu general, kita nggak ada niche-nya itu juga bingung sebenarnya gitu. Nah mungkin aku bisa share ada satu workbook yang aku pakai
Ini aku bikin sama temanku namanya Kak Eri. Dia VA juga, eh, remote worker yang udah pengalaman juga bertahun-tahun. Nah, itu gimana cara kita ngeriset si kliennya itu gitu kan. Karena itu tadi kalau kita nembakin ke semua klien, semua jenis klien, semua kategori kan pasti malah jadi nggak dapet gitu kan. Sama ironisnya ketika kita bikin produk atau kita mau jualan, tapi target market kita tidak dispesifikin gitu. Kayak bisa semua umur, bisa laki, bisa perempuan, itu nanti malah jadinya nggak dapet, nggak kena kemana-mana gitu. Jadi aku share di, apa namanya, aku sempat share di grup juga tentang si potensial client research ini. Nah, mungkin aku coba kaitannya dengan tadi, kayak bikin, bikin semacam, wait, nah, mana sih Zoom? Nah, kita bikin kayak kita petakan gitu. Kenapa kita harus riset, terus gimana cara kita memetakan potensial klien kita gitu. Kalau dari aku sih pribadi, aku sebenarnya waktu kemarin masih belum mengerucutkan gitu ya, mengerucutkan target klien aku seperti apa. Tapi memang aku sempat menargetkan target klienku itu adalah UMKM gitu. Kenapa? Karena aku sempat beberapa tahun tuh kerja di media UMKM, terus aku sempat wawancara banyak banget pelaku UMKM. Jadi bisa tahu cerita perjalanan mereka kayak gimana, jatuh bangunnya, ngerintis bisnis kayak gimana. Jadi buat aku personally pengen banget untuk dapat klien UMKM karena aku tahu gitu perjuangan rata-rata orang-orang di pengusaha apa pelaku usaha UMKM tuh kayak gimana gitu. Dan aku pengen memang mulai dari orang-orang kan kalau pelaku UMKM budgetnya juga masih minim ya. Jadi memang aku menargetkan mereka karena aku tahu nih mereka memang mereka butuh VA. Aku dari set juga gitu, kayak butuh VA-nya di sosmed atau di admin, dan mereka belum bisa bayar yang terlalu tinggi, itu downside-nya. Tapi kelebihannya, kita lebih mudah untuk dapat eh, klien pelaku UMKM karena sebenarnya mereka banyak gitu tersebar di mana-mana dan mereka punya permintaan yang cukup tinggi dengan catatan ya kita nggak bisa langsung mengeruk uang yang banyak dari situ gitu. Jadi aku waktu itu kayak ya udah aku kan cari pengalaman dan aku emang value-nya pengen bantu UMKM. Jadi ya udah target klien aku UMKM. Tapi nanti teman-teman Kak Fajri atau Kak Lulu bisa nih menentukan awalnya sih sebenarnya yang paling gampang kita bikin buyer persona. Mungkin nanti aku bisa tunjukin juga contohnya bayar persona tuh kayak gimana. Tapi intinya kita bikin profiling. Kita bikin profile kira-kira calon klien kita itu idealnya siapa sih, profesinya apa, terus dia bergerak di industri apa, terus kayak sampai ke kelompok umurnya dan sebagainya. Kalaupun kita masih belum yakin, roughly aja gitu, kayak kasar aja misalkan, oh kita menargetkan milenial, misalnya dari umur 25 sampai 40 misalnya let's say gitu ya atau umur-umur boomer misalnya gitu 50 tahun ke atas dan sebagainya. Karena itu nanti bakal saling berkaitan juga dengan kontennya, terus dengan service yang mau kita tawarin itu tadi yang kalau lu bilang gitu. Jadi bikin bayar personanya dulu, terus kita bisa mulai dengan menjawab pertanyaan ini sampai sespesifik kayak kita tuh pengen dapet klien dari negara mana sih? Karena itu akan nentuin juga apa namanya sama kayak gitu tadi personal branding kita terus konten kita kayak gimana gitu sama role dan preferensi niche-nya tuh kayak gimana industrinya gitu kayak contohnya pengen kerja sama klien dari Kanada yang memang mereka itu CEO dari startup di bidang fintech misalnya gitu kan ini udah cukup spesifik. Nah sebenarnya pentingnya kita spesifikin kayak gini supaya nanti lebih gampang juga risetnya jadi kita nggak terlalu broad nggak terlalu general karena kita udah menentukan mengerucutkan sampai ke negara, profesi dan juga industri atau si niche si calon kliennya ini gitu. Terus nanti ditulis, ini juga ada latihannya sama. eh, Terus nanti ada contohnya cara menemukan gimana cara screening potensial klien di Instagram gitu kayak eh, kita pakai metode observasi, analisis, terus bisa juga pakai interest atau hobinya. Terus ini ada step by stepnya juga. Ini untuk mencegah supaya kita tuh nggak asal riset gitu. Karena sebenarnya dari hasil riset itu kita bisa tahu banyak hal teman-teman. Kayak misalkan, let's say contohnya kita tadi pengen sama startup, CEO startup tadi gitu ya. Kita bisa ngepoin dari sosial medianya. Seberapa aktif sih dia, aktivitasnya kayak gimana. Apakah dia tipikal orang yang
sering nomad gitu, sering keluar-keluar negeri untuk menghadiri workshop misalnya gitu, atau tipikal homebody yang banyak di rumah aja gitu, yang jarang atau malah jarang posting sama sekali gitu. Nah, kalau jarang posting sama sekali kan, padahal mereka butuh semacam personal branding, nah itu jadi peluang buat kita untuk nawarin service itu gitu. Jadi kita ngebaca dulu nih kira-kira dari calon klien kita itu mereka ada gap atau ada bolong-bolong apa yang bisa kita isi gitu. Sama kayak LinkedIn juga gitu, karena masih banyak orang yang di LinkedIn itu paling cuman ibaratnya bukan aktif personal branding, tapi kayak cuma connect-connect, nge-add doang. Tapi mereka jarang banget bikin konten, jarang banget mau optimasi fitur LinkedIn kayak bikin live event, terus bikin newsletter kayak gitu-gitu. Padahal untuk sekelas entrepreneur atau business owner itu penting banget gitu. Jadi itu ada celah tuh di kita. Tinggal gimana kita pengen nggak sih kita menawarkan itu ke calon kliennya, terus apakah kita sendiri tertarik untuk mempelajari itu gitu sampai ke visi misi bisnisnya gitu-gitu. Terus product knowledge-nya juga kita harus pelajari gitu. Jadi memang dalam meriset calon klien itu perlu untuk cukup spesifik ya, sespesifik mungkin gitu. Pakai Google Trend, terus Google News juga untuk keyword-keywordnya. Terus ada contohnya juga di sini gimana. Terus kita bisa pakai metode yang namanya reverse engineering. Jadi kita posisikan kalau misalkan kita jadi calon kliennya gitu ya. Misalkan kita jadi CEO dari startup fintech. Kita tuh nyari freelancer atau virtual assistant yang seperti apa gitu. Kita cari yang personalitinya seperti apa. Mungkin dia harus go-getter, dia harus resourceful dan sebagainya gitu. Terus yang kira-kira tuh mereka bikin konten di sosmednya kayak gimana sih yang bisa meyakinkan kita gitu. Nah, aku waktu itu memposisikan karena aku targetnya UMKM dan aku pelajari masalah-masalah di UMKM itu masalah-masalah yang gak jauh-jauh dari online presence, gak jauh-jauh dari pendanaan gitu-gitu. Terus apa sih strategi bisnis mikro misalnya gitu. Jadi aku banyak riset bahan-bahan itu, topik-topik itu untuk sebagai konten di sosmed aku gitu. Dan itu bener sih akhirnya menarik pelaku UMKM ataupun startup kayak gitu. Jadi itu sih pentingnya antara kita bikin sesuatu daftar yang spesifik, terus nanti ngerisetnya juga harus cukup spesifik juga gitu. Nah, dari hasil riset itu nanti kita ketahuan kira-kira dari si potensial klien atau calon klien ini personanya, entah itu orangnya ada beneran, teman-teman yang menargetkan beberapa nama gitu ya yang teman-teman tahu, atau yang sebenarnya belum tahu namanya, tapi kira-kira personality atau profilnya kayak gini dari buyer persona yang tadi kita bikin gitu. Nah, itu bakal ketahuan potensial pain point-nya di mana kayak gitu. Nah, ini ada contohnya juga kalau misalkan nyari di LinkedIn kayak gimana, terus nanya di ChatGPT kayak gimana gitu. Terus baru ini ada contoh untuk analisis hasil temuan kita gitu. Gitu, sama kesimpulan, sama ada bahan-bahannya juga. Nah, ini ada mind map-nya juga. Mind map-nya dibikin sama Kak Eri karena lebih visual. Kalau aku nggak bisa. Nah, ini contoh-contoh apa namanya referensinya gitu. Jadi gitu sih. Kalau lu harus yang apa ya ibaratnya mungkin kesannya simple ya. Enak sih kalau kita langsung bisa nembak. Oh, klien kita misalnya coach gitu ya, life coach atau apa atau apa gitu ya UMKM. Tapi sebenarnya itu benar-benar yang mau kita cari nggak sih? Mau kita tuju nggak sih? Atau sebenarnya kita punya beberapa profil atau opsi buyer persona yang lain gitu untuk si calon kliennya gitu. Nah, itu juga perlu jadi pertimbangan karena itu nanti akan saling berhubungan gimana nanti kita cara personal brandingnya, bikin kontennya sampai ke bahasa itu tadi mengkomunikasikan kalau kita mau outreach ya, gimana kalau kita mau reach out si kliennya itu dengan email atau dengan DM itu harus kayak gimana sih riset yang dilakuin gitu. Nah, itu juga bisa ngebantu harapannya lewat si workbook ini gitu. Mungkin sampai sini ada pertanyaan atau tanggapan dulu. Nah iya bener banget tentang outreach juga. Karena kan setelah kita udah research apa segala macam, kita kan butuh apa namanya ngevalidasi asumsi. Ini kan istilahnya kita riset itu kan kayak berdasarkan data-data dan asumsinya kita gitu kan Kak. Ini Hmm. waktu kakak semalam nge-share ke aku tentang buku yang Talking to Humans itu, dia bilang every new business idea is built upon a stack of assumption. Jadi dia bilang better untuk eh apa ya, challenge your risk assumpsi. Jadi untuk apa ya, mungkin menantang atau memvalidasi gitu. Untuk yang pertama itu talk directly to your customer and partners and observe their behavior.
Jadi tuh aku kepikiran kayak gimana ya caranya engage kayak juga biar nanya eh mungkin nggak langsung nembak nawarin servis tapi kayak jadi temen aja lah dulu bangun koneksi gitu kan. Tapi eh, secara perlahan gitu kan, secara private sampai dia tuh ngerasa nyaman. Oh, jadi kita tahu eh, kegalauan keininya dia tuh apa gitu kan untuk memvalidasi eh workbook ini yang udah kita bikin. Hmm. Betul, betul. Nah, itu cara yang menarik juga nih kalau lu. Mungkin aku bisa cerita. Jadi awal ketemunya aku sama si mentor yang Hailey the VA itu yang tadi aku share materinya di workbook, itu karena pembicaraan yang casual. Jadi awalnya tuh lupa deh, gara-gara keyword atau gara-gara apa ya, aku ketemu Instagramnya dia gitu ya, masuk ke FYP atau masuk ke feed aku gitu. Terus tentang virtual assistant. Oh ya udah aku like, terus akhirnya engage di komen gitu kan. Itu naturally aja kayak kayak memang casual pengen kenalan gitu karena aku pikir dia sama-sama virtual assistant gitu kan dan aku waktu itu pengen belajar banget dari virtual assistant di luar Indonesia gitu. Ya udah akhirnya ngobrol-ngobrol di komen. Kebetulan waktu itu dia tuh sering update-nya tuh tentang yang kayak self awareness, mindfulness, kayak meditasi gitu-gitu, mental health gitu-gitu lah yang masuk juga ke topik-topik yang memang lagi aku cari gitu. Habis udah engage di komen, kita ngobrol di komen, move tuh ke DM, chat-chatan di DM sampai ke voice notean gitu karena mungkin saking banyaknya yang pengen diobrolin tapi ya kalau lewat chat mungkin bosen kali ya. Jadi akhirnya lewat voice note gitu ya udah kami tuh sempet tuker-tukeran voice note pokoknya panjang kali lebar gitu sampai akhirnya terus baru dia smooth, aku udah percaya sama dia, dia udah percaya sama aku, kita udah sering ngobrol ngomongin apapun, sama sekali nggak ada ngomongin bisnis, nggak ada ngomongin jualan, dia sama sekali nggak jualan. Jadi dia bilang waktu itu kayak gabung yuk kita ada acara ini nih. Gue ngadain acara networking sesama VA perempuan gitu kan, VA wanita gitulah dari berbagai negara di Zoom gitu. Oh ya udah gitu gabung. Terus dia ngasih tips juga. Nah ini juga penting sih untuk jadi catatan. Dia ngasih value duluan tuh. Dia ngasih yang tadi apa namanya mini course gratis. Terus dia juga ngasih waktu itu kayaknya aku masih punya filenya tapi lupa naruh di mana. Ngasih kayak workbook juga untuk smart goals kita gitu. Gimana cara kita nentuin goals secara smart sebagai seorang virtual assistant kayak gitu. Pokoknya banyak value yang udah dia kasih. Jadi begitu habis itu kami networking di webinarnya, di Zoom-nya dia gitu dengan VA-VA lain. Aku juga tukar-tukaran IG, follow-followan sama VA-VA yang lain. Itu terus habis itu baru deh dia tuh nanya. Dia bener-bener survei ke kita gitu, observasi. Sebenarnya problem kalian tuh apa sih gitu. Tapi enggak gimana ya nggak berasa kayak lagi survei gitu nggak berasa kayak lagi ditembak pertanyaan untuk kepentingan dia enggak jadi bener-bener dia memposisikan tuh sebagai orang yang bisa kita percaya gitu orang yang kira-kira bisa jadi teman dunia maya kita gitu jadi habis udah kayak gitu terus cerita-cerita gitu kan rata-rata masalahnya di situ di self esteem terus kayak bingung mau nentuin service yang kayak apa atau nentuin niche kayak gimana gitu ya udah akhirnya dia bikin program kayak semacam program coaching gitu, lupa untuk 2 bulan atau ya membership untuk 2-3 bulan gitu. Cuma memang waktu itu cukup mahal, aku lupa berapa ratus dolar dan memang tidak masuk ke daya beli aku gitu. Tapi secara value, karena dia udah ngasih banyak value, dia memposisikan diri sebagai teman gitu. Itu aku pun sebagai calon customer ngerasa udah terkoneksi gitu loh sama dia, udah connected banget. Jadi, andai aja aku punya duit segini, pasti aku nggak akan nawar, maksudnya nggak akan nolak lah gitu. Nah, itu sebenarnya kalau menurut aku dia udah cukup berhasil tuh untuk membuktikan asumsinya dia gitu ya. Dan aku juga dapat pelajaran dari beberapa mentor aku di Deals, itu untuk kayak gitu. Jadi kita bikin kayak Google Form, atau kita ngadain wawancara singkat gitu ya, interview singkat dengan orang-orang yang sekiranya tuh tertarik sama servis kita gitu setelah kita tawarkan gitu. Tapi biasanya sih itu rata-rata untuk produk yang tangible ya, kayak misalkan makanan gitu, bagi-bagi sampel atau apa, terus nanti tanya pendapatnya mereka gimana. Cuman kalau untuk servis ini memang agak sulit sih. Kayak aku di Aksa juga, aku nanya kan, makanya tiap kali bikin webinar apa tuh nanya kayak untuk evaluasi terus kira-kira mereka kebutuhan atau demand-nya tuh di topik apa aja gitu. Jadi apa ya ibaratnya riset langsung ke manusia atau ke orang lainnya itu yaitu tadi sih dengan secara casual kita memposisikan diri jadi temen terus baru dengan tools-tools kayak mungkin Google Form atau dengan kalau bisa Zoom sih
di waktu itu mentor aku nyaranin kalau bisa online meeting kayak gini, walaupun cuma 10 menit. Jadi at least kita bisa tahu sebenarnya mereka tuh kebutuhannya kayak gimana gitu. Cuman kan kadang kita nggak selalu bisa nge-survey atau memvalidasi asumsi kita ya. Kalau misalkan let's say tadi kita menargetkan calon klien CEO startup fintech gitu. Kan mereka juga soalnya, sorry, kan mereka juga soalnya sibuk gitu kan. Jadi gimana caranya nih supaya bisa dapat data dari mereka? Ibaratnya mereka mau sampai jadi informan kita gitu. Nah, itu juga masih PR yang masih aku riset sampai sekarang sih Kak Lulu gitu. Jadi aku pengen tahu kalau misalkan menargetkan orang-orang kayak gini, itu pasti risetnya nggak bisa dengan cara yang biasa nih, ada cara yang lain lagi gitu. Nah, itu aku belum ketemu. Tapi intinya sih benar, kita perlu memvalidasi ibaratnya temuan atau asumsi kita supaya itu nanti bisa jadi suatu fakta gitu ya. Fakta itu bisa jadi data karena kan nggak semua fakta itu data ya. Semua fakta itu benar, tapi nggak semua fakta itu bisa jadi data yang mendukung kita gitu. Jadi untuk narrow down-nya kita perlu untuk menyeleksi juga dari fakta itu, terus akhirnya jadi data kayak gitu. Jadi aku juga masih proses kayak gitu. Tapi benar sih, dengan cara se-casual mungkin dan apa ya menghindari yang namanya transaksional banget karena jujur sekarang di LinkedIn juga banyak kayak dikit-dikit ada orang minta koneksi, minta terkoneksi sama kita gitu ya di LinkedIn, terus langsung nawarin servisnya tuh, langsung nawarin saya marketer gini-gini, saya virtual assistant gitu. Akhirnya aku yang tadinya di posisi sering reach out klien, akhirnya sekarang sering nolakin orang di LinkedIn gitu karena belum apa-apa kayak lah baru kenalan nama terus sekarang malah nggak pakai nama, kan harusnya kan misalkan Dear Dewi gitu ya atau apa, ini tuh nggak, jadi kayak template gitu loh, template yang dia kirim ke banyak orang gitu, jadi langsung namanya dia terus langsung kayak hard hard selling banget. Nah buat aku itu nggak bisa dipakai untuk memvalidasi asumsi sih gitu. Nah iya bener, aku tuh juga pernah lama sih iseng-iseng gitu kan nyoba di Threads gitu kan. Eh, langsung tuh nembak nanya kak, "Ah, what is the pain point as a business owner gitu kan. Hmm. Tanya lah nembak langsung. Gak ada yang jawab. Kayak mungkin gak ada yang jawab gitu. Jadi kayaknya orang-orang kalau ditanya kayak gitu ya, gak tau ya kak, males kali ya. Atau ya intinya aku juga kalau ditanya kayak gitu kayak apa ya gitu kan. Jadi waktu kalau nembak langsung pertanyaan-pertanyaan kayak gitu tuh kayak ngerasa kurang pas aja gitu. Tapi tetap aku kayak coba testing-testing kan, cek ombak, malah sama ada yang males. Hmm. Iya bener, karena gitu sih. Kalau kalau sifatnya transaksional tuh orang males. Makanya aku kadang aku ngerasa ya, aku bikin acara kayak gini, kayak ngobrol atau yang minggu depan yang bakal ngundang mental health dan growth coach itu sebenarnya bentuk dari validasi aku juga gitu, validasi market. Kayak ini nanti seberapa ramai yang datang, terus mereka sebenarnya butuh nggak sih acara kayak gini gitu. Karena aku ngadain acara itu juga yang minggu depan ya. Itu juga berangkat dari asumsi aku karena ada sebagian besar menti yang aku mentoring di deals itu mereka masih kebingungan kayak nentuin value mereka, passion mereka, terutama kayak nentuin bahkan mereka nggak tahu sebenarnya arah mereka tuh mau kemana sih gitu, terutama yang kuliahnya tuh nggak sesuai dengan jurusan yang mereka pengen ya, kayak ada yang nggak suka di teknik tapi ujung-ujungnya mereka lulus dari teknik karena ya disuruh orang tuanya kayak gitu, terus akhirnya bingung setelah lulus kerja gimana nih passionnya dia tuh di MC, public speaking, sosmed, tapi dia backgroundnya teknik. Nah, gimana cara cari transferable skill-nya itu tadi, kayak mengintegrasikannya gimana gitu. Nah, dari situ akhirnya aku validasikan, oh kayak gini nih kayaknya dibutuhin, ya udah akhirnya bikin. Nah nanti dari situ trial error lagi tuh, dari acara itu seberapa kena, seberapa butuh, terus dari situ nanti berkembang ada request atau ada kebutuhan apa lagi gitu. Jadi sama sih, kayaknya emang kita harus ngasih value dulu, itu tadi kita harus ngasih suatu dalam tanda kutip produk atau value dulu ke calon target klien kita atau ke pasar kita, sampai akhirnya nanti mereka bisa willingly mau ngasih jawaban gitu ke kita gitu sih untuk ngambil datanya. BTW Kak Dewi makasih ya. Oh, pertanyaanku banyak banget malam ini kayaknya. Gak apa-apa, sama-sama Kak Lulu, seneng. Aku seneng kalau ada banyak yang bertanya. Ada Kak Kalista juga, halo. Aku baru menyapa. Mungkin ada lagi? Hai, Kak. Telat join.
Hai, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Bentar, nih kucingku menekan keyboard. Jangan gitu, rusak, rusak. Kalau ada yang Kalau ada yang mau bertanya lagi silakan. Kalau nggak ada mungkin akan kita tutup. Kak Dewi, kalau nggak sekalian bahas yang tadi yang aku bilang yang link non-government itu aja gimana kalau nggak? Oh iya, boleh, boleh. Coba aku buka dulu ya linknya. Soalnya tadi aku baru baca sekilas. Ntar ya, Kak Kalista. Ini nemu di Dev Jobs Indo ya? Nemu di X tadi pas lagi scrolling kan nyari konten tiba-tiba ada yang dapat kayak gitu. Soalnya kan kemarin kan ada yang viral yang bapak ibu usia 40-an tahun dia ikut job fair di Jakarta kok nggak salah ya. Nggak dapat kerjaan. Jadi tiba-tiba ada yang akun X yang udah verified lah centang biru kan. Dia nge-share link itu. Katanya dia kerja di perusahaan yang non-government. Kalau Oke, bisa tolong share ke bapak ibunya kata gitu. Nah, ternyata ada juga yang followers dia yang bantu nge-share link lain juga sama-sama non government. Soalnya kan terkadang kan kita kan jadi VA ini kan agak-agak susah juga nyari yang perusahaan. betul. Sedangkan jadi dia ada share yang link non government, jadi aku mikir ini legit nggak gitu loh Kak. Oke, 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 oke. Coba aku baca-baca ya. Buat teman-teman yang belum tahu konteksnya, nih aku share di chat kali ya linknya. Supaya bisa supaya bisa diklik bareng-bareng buat Kak Fajri sama Kak Lulu. Wait, share di kolom chat. Ntar aku belum lihat. Karena jujur banyak juga sih scam yang modusnya kayak gitu. Jadi kita memang perlu ngeriset lebih dalam. Dan pengalaman aku ada beberapa teman dekatku yang kerja di NGO. Itu cukup apa ya? Cukup challenging juga karena mereka politik kantornya juga biasanya kenceng karena rata-rata orang yang masuk situ adalah orang-orang bawaan, orang dalam gitu-gitu. Jadi untuk bisa kita bahkan untuk bisa bekerja di situ kadang tuh jadi sesuatu yang sangat sulit gitu. Karena ibaratnya kayak eh, contoh kasusnya temanku ini mesti ngolah data gitu kan dari bagian yang lain. Tapi bagian yang lain ini nggak mau ngasih dia data gitu. Jadi kayak cukup cukup sulit. Nah, ini coba aku baca dulu. Jadi ini khusus berarti nggak kenal usia ya Kalista ya bisa buat bapak-bapak ibu-ibu juga ya konteks. Nah, bener. Dia bilangnya kayak gitu katanya karena nggak ada batas usianya Kak kayak gitu. Jadi aku mikir, jadi dia kemarin yang bapak ibu ini kan viral tuh gara-gara ikut job fair, antri-antri sama yang anak muda nyari lowongan kerja, ternyata mereka kan nggak dapet sampai kecapean. Nah, Hmm, akun yang centang biru ini tiba-tiba nge-share itu. Aku hmm, berani tanya sih karena dia kan udah verified ya. mm-mm. Dan di X itu kan juga bukan gampang bikin verified kan gitu. Nggak Betul. segampang Instagram. Setidaknya mereka kan followersnya betul-betul yang organik kan. Mm-mm, benar-benar. Makanya jadi aku apa ini gimana terus dia bilang dia ada kerja di perusahaan apa kayak gitu dia ada share linknya juga dia sekaligus promosiin perusahaannya juga gitu. Hmm, Makanya jadi mikir ini apakah NGO lebih better daripada yang korporat yang nyari VA atau malah ya ada plus minusnya gitu. hmm, oke. Tapi benar sih kalau aku baca komen-komen apa eh cuitan-cuitan di thread ini, kalau ada yang nganggap NGO tuh korup, toksik, tuh nggak memandang usia, tapi persyaratan teknisnya cukup banyak, betul. Tapi sebenarnya bisa jadi peluang juga sih, soalnya aku pernah waktu itu ada temen juga yang dia remote worker atau virtual assistant yang niche-nya itu dia memang di NGO atau di apa sih LSM gitu ya. Jadi kerjanya di situ. Tapi setahu aku kalau untuk DevJobs Indo ini dia memang valid, memang legit. Cuman aku jujur belum pernah sampai lolos tahap interview dari tahun kapan ya aku apply di sini dari 2000 bahkan dari 2015 gitu dari 10 tahun yang lalu temanku tiap kali yang di NGO share lowongan gitu kan. Ini ada NGO A B C D mereka buka lowongan di sini gitu di DevJobs. Terus aku apply
entah kualifikasinya nggak masuk atau mereka memang mementingkan orang dalam. Bahkan kadang aku waktu itu sempat apply kerjaan yang nggak terlalu, ibaratnya nggak terlalu sulit dan pengalamanku udah cukup banyak di situ, relevan gitu ya. Tapi tetap tuh nggak dipanggil untuk interview atau nggak maju ke tahap berikutnya gitu. Tapi kalau dari pertanyaannya Kak Kalista, kalau nanya valid apa enggak, ini valid bener. Cuman balik lagi mereka tuh biasanya mentingin orang-orang dalam terus pakai jalur-jalur koneksi kayak gitu. Jadi walaupun mereka seolah-olah open recruitment, itu kadang tuh opreknya cuman formalitas doang gitu. Ujung-ujungnya mereka pengen memangkas anggaran, memangkas ibaratnya energi gitu ya, lebih efisien dengan itu tadi nge-hire orang-orang yang udah dapat referral atau rekomendasi dari orang-orang dalam biasanya gitu. Makanya susahnya kalau di NGO, kalau kita nggak punya koneksi, biasanya cukup sulit untuk diterima masuk ke dalam NGO gitu. Tapi kalau nanya legit apa enggak, bener sih. Cuman setauku sejauh ini sih NGO jarang yang remote kecuali NGO yang luar ya. Kalau NGO yang di Indonesia kadang-kadang masih nuntut hybrid, ibaratnya walaupun sering WFH atau kita bisa WFA, tapi bakal banyak momen di mana kita harus rapat langsung di kantornya atau datang ke kantornya gitu. Mungkin menjawab Hmm, atau masih belum menjawab gimana Kak Kalista? aman, aman Kak. Cuman maksudnya mana tahu bagi teman-teman yang lagi nyariin lowongan kerjaan juga kan, ada yang kurang Hmm. pas dengan korporat, mau nyoba NGO, makanya aku tadi sekalian share sama Kakak. Soalnya kan kalau misalnya kita share yang link nggak legit kan nggak enak juga kan, namanya ngasih ngasih info kan gitu. Betul, Soalnya kan betul. karena ini sih, karena kan lowongan VA banyak. Masalahnya VA di Indonesia juga makin menjamur dan apalagi yang versinya ekspres kan gitu. Iya, mm-mm. Versinya ekspres, kebanyakan Menanggapi makan marketing kan. Iya, Yang benar. jadi kayak ibarat kayak apa ya sih, ikannya makin banyak, kolamnya segitu-segitu aja gitu loh. Betul. Mm. Pelletnya nggak nambah. Jadi Nah, kelaparan ikannya saling gigit. Itu benar. toh. Tapi menarik sih Makanya sebenarnya. Sebenarnya terlepas dari NGO tuh rata-rata setahu aku kebanyakan pakai jalur koneksi dan nepo baby gitu ya. Sebenarnya potensial banget untuk kita tuh bisa kerja remote di NGO. Cuman itu tadi, aku lagi ngetes sih kemarin aku juga apply lowongan remote untuk salah satu NGO juga gitu dari LinkedIn. Aku ketemu gitu. Tapi aku ngetes ini lowongannya bener apa enggak. Terus apakah mereka mengadakan rekrutmen dengan fair, dengan transparan atau kayak cuma ya udah rekrutmen asal. Tapi ujung-ujungnya yang diterima kenalan-kenalan mereka juga. Nah itu aku lagi ngetes gitu. Tapi sebenarnya sih kalau aja mereka nggak menerapkan strategi ordal dan nepo, baby harusnya itu potensial banget sih buat kerja gitu. Kayak tadi yang aku bilang ke Kalulu gitu di sesi di setengah jam apa 1 jam yang lalu ya, Kak Kalista mungkin belum masuk. Itu aku kan sempat menargetkan calon kliennya itu di dunia akademik gitu kan. Sementara waktu itu mentor aku yang di online course VA itu bilang kalau akademik tuh nggak ada kliennya gitu, nggak ada yang ibaratnya nggak ada yang bakal hire VA. Sementara kalau dari pengalaman aku, karena aku tiap kali dapet job, waktu itu sempat dapet job transkrip rekaman untuk penelitian gitu. Transkrip aja tuh, nggak ngapa-ngapain. Jadi easy money lah, kita dengerin rekaman, wawancara gitu, terus kita transkrip di Word kayak gitu. Terus ada juga yang pendampingan skripsi, tesis, sampai bantuin ngambil data dan sebagainya secara remote. Itu sebenarnya cukup banyak peluangnya di dunia akademik atau di kampus gitu ya. Tapi memang tidak ada rekrutmennya, tidak tidak terbuka lowongannya gitu. Jadi dari mulut ke mulut, terus dari kenalan ke kenalan lah kayak gitu gitu. Jadi mungkin NGO ini juga sama. Sebenarnya peluangnya ada banget, potensinya banyak, tapi balik lagi kayak ujung-ujungnya kayaknya kenalan-kenalan atau orang-orang yang memang udah dapet referral lah gitu untuk bisa masuk ke sini. Tapi kalau DevJobs menurut aku bisa dipercaya sih. Jadi kalau teman-teman Kak Fadri, Kak Lulu, dan Kak Kalista tertarik cari-cari lowongan berkaitan dengan NGO, itu bisa ke sini, bisa ke DevJobs Indo ini gitu. Oke. siap, thank you Kak. Nanti So- kalau misalnya ini bakal aku coba search-search juga sih, mikir mau nambah ini juga. Soalnya dengan yang sekarang juga udah cukup menguras waktu, otak, dan tenaga.
Mm-mm, memang, memang. Jadi kan, Semangat. jadi yang next jobnya nanti untuk kayaknya backup planning sih, tapi perlu dilihat-lihat juga. Betul. Setuju Kak Kalista. Aku juga sama lagi nyari-nyari. Kak, teman dulu kerja di NGO, Mercy Corps, dia hybrid, dapat jobnya dari loker IG. Nah, itu ada tuh juga. Mungkin nggak semua NGO ya, yang aku bilang pakai ordal dan Nepo Baby, tapi kalau misalnya ada peluang, itu ada banget. Kayak aku juga waktu itu dapat lowongan kerja di media UMKM, itu dari Instagram juga. Jadi ada salah satu lowongan kerja di Instagram gitu, aku dikasih tahu temenku, nih ada nih, lamar aja. Medianya emang media masih kecil sih, bukan media yang besar gitu. Terus kirim email kalau nggak salah, bla 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 bla, panggil interview, psikotes, baru habis itu masuk di dalamnya gitu. Iya bener, kalau emang legit, kalau emang mereka transparan, itu harusnya kita bisa sih, bisa ikut masuk dalam proses rekrutmennya kayak gitu. Thank you sharingnya juga Kak Lulu. Ada lagi mungkin sebelum kita tutup, lumayan fruitful. Jelas kali ya, sharing yang menanggapi yang Kak Kalista tadi. Jadi waktu itu aku sempet tanya-tanya sama temanku yang kerja di NGO itu gitu kan. Soalnya kaget juga kayak, gimana kok dia bisa dapat kerjaan di situ terus kan. Terus aku juga nanya eh, tentang hal-hal lainnya. Dia bilang kalau misalnya ada open lagi posisi, mereka butuh orang itu bakal dilempar ke orang dalam dulu Kak, entah alumninya yang pernah misalnya ikut training dari sana, itu tuh kayak gitu. Jadi sebelum keluar mereka tuh kayak ngelempar ke dalam dulu gitu, yang di Mercy itu ya. Eh, jadi utamain yang orang yang pernah ikut training dulu sama dia, kayak ada grup internalnya gitu kalau nggak salah dia. Terus kalau masalah kerjaan tadi, dia per proyek. Kalau di Mercy itu kan ada kan proyek-proyeknya, dari proyek di Batam, proyek di Jakarta gitu kan. Jadi kalau misalnya proyeknya di Batam udah habis, ya udah mereka bakal balik lagi ke pusat. Nanti itu kita ditanya, kita masih mau lanjut apa enggak gitu kan. Karena kan proyek di Batam waktu itu udah habis. Kalau misalnya mau lanjut, ya udah berarti harus ikut ke Jakarta gitu kan. Terus sama ini, kalau tentang salary itu lebih gede, agak lebih gede daripada UMK Batam sih. Waktu dulu sempat nanya di salary juga kan. Gitu aja sih Kak, mungkin tambahan ininya. Tambahan sharingnya. Thank you, thank you. Mungkinnya Gimana? under apa UMK gitu tapi agak Heeh. Putus-putus suaranya. Oke, thank you banget Kak Lulu sharingnya, Kak Fajri sama Kak Kalista juga. Mungkin bisa kita sudahi karena sudah hampir 2 jam gitu ya. Makasih banget untuk teman-teman yang meluangkan energi dan waktunya untuk hadir di malam hari ini. Semoga tadi ada manfaat yang bisa didapat ya dari sesi sharingnya itu. Terus kalau misalkan mau bahannya atau apa, atau mau diskusi lebih lanjut, kita bisa di Telegram. Akhir kata, terima kasih banyak teman-teman. Selamat malam dan selamat berakhir pekan. Thank you, Kak Thank you, Fadil. Kak. Bye-bye. Kak Lulu. Bye-bye.